Bisa di next. Yang kedua itu cuci tangan. Cuci tangan adalah kegiatan membersihkan kotoran yang melekat pada kulit dengan memakai sabun dan air yang mengalir. Pernyataan ini selaras dengan Potter 2015 yang menjelaskan bahwa cuci tangan adalah aktivitas membersihkan tangan dengan cara menggosok dan menggunakan sabun serta membilasnya pada air yang mengalir. Mencuci tangan adalah proses menggosok kedua permukaan tangan dengan kuat secara bersamaan, menggunakan zat sesuai dan dibilas dengan air dengan tujuan menghilangkan mikroorganisme sebanyak mungkin. Juga mengungkapkan bahwa cuci tangan dianggap sebagai salah satu prosedur terpenting dalam pengendalian infeksi nosokomial. Next. Baik, selanjutnya ada tujuan cuci tangan. Menggunakan sabun bagi sebagian besar masyarakat sudah menjadi kegiatan rutin sehari-hari. Tapi bagi sebagian masyarakat lainnya, cuci tangan menggunakan sabun belum menjadi kegiatan rutin, terutama bagi anak-anak. Tujuan dilakukannya cuci tangan yaitu yang pertama, mengangkat mikroorganisme yang ada di tangan. Yang kedua, mencegah infeksi silang cross infection, perpindahan kuman penyakit, virus, atau bakteri yang terjadi dari satu orang ke orang lain melalui perantara seperti benda atau dari satu bagian tubuh ke bagian tubuh lainnya. Yang ketiga, menjaga kondisi steril. Yang keempat, melindungi diri dan pasien dari infeksi. Yang kelima, memberikan perasaan segar serta bersih. Selanjutnya ada teknik cara mencuci tangan. Yang pertama, telapak tangan. Pertama, gunakan sabun, kemudian letakkan di telapak tangan. Basahi tangan dan gosokkan telapak tangan yang sudah diberikan sabun tersebut. Yang kedua, telapak punggung tangan. Gosok punggung tangan bagian kanan dan kiri, pastikan seluruh permukaan terkena sabun. Yang selanjutnya, sela-sela jari. Gosokkan sabun ke sela-sela jari karena sela-sela jari menjadi salah satu tempat bersembunyinya kuman. Selanjutnya, punggung tangan. Bersihkan juga punggung tangan dengan gerakan saling mengunci. Selanjutnya, ada ibu jari. Bersihkan ibu jari bagian kanan dan kiri secara bergantian dengan gerakan memutar. Ibu jari menjadi salah satu bagian jari tangan yang paling aktif beraktivitas. Selanjutnya ada ujung jari. Bersihkan bagian ujung jari dengan gerakan menguncup. Tujuannya untuk membebaskan kuku dari kuman-kuman. Selanjutnya ada sterilisasi. Pengertiannya itu proses menghilangkan semua jenis organisme, dalam hal ini mikroorganisme seperti protozoa, jamur, bakteri, mikoplasma, virus yang terkandung dalam proses ini melibatkan aplikasi biosida atau proses fisik dengan tujuan membunuh atau menghilangkan mikroorganisme. Tujuan dari sterilisasi itu mematikan, menghambat pertumbuhan, dan menyingkirkan semua organisme yang ada pada alat dan bahan yang akan digunakan dalam suatu pekerjaan supaya terhindar dari segala penyakit. Selanjutnya, kenapa vakum? Kemudian ada cara sterilisasi, 3 cara utama yang biasa dipakai dalam sterilisasi, yaitu penggunaan panas, bahan kimia, dan penyaringan atau filtrasi. Yang pertama, sterilisasi mekanik filtrasi. Sterilisasi dengan penyaringan filtrasi yaitu teknik sterilisasi dengan menggunakan suatu saringan yang berpori sangat kecil yang berukuran 0,22 mikron atau
0,45 mikron. Yang kedua, sterilisasi fisika. Sterilisasi fisika dapat dilakukan dengan cara pemanasan dan penyinaran. Yang ketiga, sterilisasi kimia. Sterilisasi kimia merupakan sterilisasi yang menggunakan senyawa desinfektan. Desinfektan adalah suatu bahan kimia yang dapat membunuh sel-sel vegetatif dan jasad renik, bersifat merusak jaringan. Contoh desinfektan adalah alkohol, fenol, dan halogen. Iya, baik. Terima kasih kepada rekan-rekan kelompok 7 dari kelas B. Selanjutnya untuk materi disinfeksi bisa dilanjutkan oleh kelas RKI untuk memaparkan presentasinya. Moderator, interupsi sebentar. Untuk setiap item, misalnya bicara tentang sterilisasi, tampilkan videonya, jadi nyambung. Ya, antara yang yang disampaikan secara tertulis, nanti nyambung ada videonya. Jadi videonya tampilkan. Ada kan? Kelompok 7? Izin menjawab ada Ibu. Sebentar ya Ibu. Ya, jadi topik apa langsung video. Topik apa video. Biar nyambung. Nanti baru diskusinya panel aja. Ini kenapa vakum? Moderator, kalau emang ada kesulitan, lanjut aja dengan PPT-nya dulu deh. Ya, nanti sambil disiapkan kelompok ya. Atau udah Anda bisa? Maaf, izin masuk. Ini nggak ada suaranya ya? Ini kalau nggak ada suaranya dipandu sama kelompok. Ini nggak ada suara, Ibu nggak dengar suara.
Ini sedang apa ya? Kok nggak ada suaranya? Ya, bagaimana teman-teman dari kelompok 7 kelas B? Apakah masih terkendala untuk menampilkan videonya? Baik, sedang di ini. Oke. Hygienic hand disinfection. Our hands are our most important work instruments, but they are also a hazard, as around 80% of hospital-acquired infections are transmitted by hand. Hygienic hand disinfection is globally recognized as the single most effective measure for breaking the chain of infection, and is therefore an integral part of everyday medical routine. But hand disinfection is only safe and efficient if it is carried out regularly and correctly. The 6-step technique in accordance with EN 1500 is useful for ensuring you cover the areas most commonly missed during hygienic hand disinfection. Apply sufficient hand disinfectant to cupped dry hands and then rub the product into both hands for 30 seconds. Step 1. Rub disinfectant palm to palm. Additionally, rub the wrists. Step 2. Run right palm over the back of the left hand, and vice versa. Step 3. Palm to palm, fingers interlaced and spread. Step 4. Rub backs of interlocked fingers on opposing palms. Step 5. Rub the right thumb in the closed palm of the left hand using a circular motion, then vice versa. Step 6. Rub the closed fingertips of the right hand on the left palm using a circular motion, and repeat with the other hand. Apply more disinfectant if required to ensure your hands remain moist during the entire contact time. Following a standardized procedure is useful when learning the technique. However, you can choose your own technique as well. Protect yourself and your patients with Schülke hand disinfectants. Ya, baik. Itu tadi barusan kita sudah menyaksikan tentang video pemaparan cuci tangan oleh kelompok 7 kelas B. Selanjutnya, untuk the next presentations will be presented by Group 7 from RKI class about disinfections. To all the members of Group 7 RKI class, you can start the presentation now. There is this inspection. So next. So what is this disinfection? Disinfection is the process of removing most or all of the pathogenic microorganisms except for bacterial spores on the surface on inanimate object or non-biological such as clothes, floors, walls. Jadi di sini tuh maksudnya disinfeksi itu adalah proses menghilangkan sebagian besar atau semua mikroorganisme patogen kecuali spora bakteri yang terdapat di permukaan benda mati atau non-biologis seperti pakaian, lantai, dinding. Nah, proses disinfeksi ini tidak dapat membunuh semua bakteri. Nah, tadi seperti yang dijelaskan ya. Jadi seperti spora bakteri dikarenakan kenapa? Karena disinfektan ini tidak bersifat sporosidal. Berbeda dengan proses sterilisasi yang membunuh seluruh mikroorganisme, sehingga keadaan steril dapat diartikan sebagai kondisi bebas dari seluruh mikroorganisme. Nah, beberapa disinfektan ini mampu membunuh spora, namun dengan waktu paparan yang lebih lama. Jadi, di sini itu ada kurun waktunya, jadi nggak cepat gitu. Jadi ada spare waktunya. Lalu, destination. So the purpose of disinfection is to destroy or kill pathogenic organism on object or instruments, except bacterial spores using a liquid, chemical mixture, or wet pasteurization. Jadi maksudnya itu
tujuan dari disinfeksi ini yaitu untuk menghancurkan atau membunuh organisme patogen pada benda atau instrumen. Kecuali tadi ya spora bakteri dengan menggunakan campuran zat kimia, cair, atau pasteurisasi basah. Nah, jadi untuk mencegah terjadinya disinfeksi ini, kita kan memerlukan tindakan tertentu ya. Jadi dibutuhkan alat atau instrumen dalam kondisi steril yang bebas dari mikropatogen. Nah, upaya untuk mengeliminasi mikropatogen tersebut dengan memanfaatkan bahan kimia, yaitu disinfeksi, yaitu antiseptik dan disinfeksi. So, the role of disinfection in nursing is effort to prevent and minimize the occurrence of infection in patients, staff, visitor, and the community around healthcare facilities, and prevent infection that occur in patients during treatment in hospital and healthcare facilities. Jadi di sini itu ada peran disinfeksi dalam keperawatan. Nah, jadi di sini itu dalam lingkup keperawatan itu pencegahan dan pengendalian infeksi yang selanjutnya disingkat atau PPI ini adalah upaya untuk mencegah dan minimalkan terjadinya infeksi pada pasien, petugas, pengunjung, dan masyarakat sekitar fasilitas pelayanan kesehatan. Nah, kalau kita berbicara dengan manajemen patient safety kan sudah dibahaskan ya ada namanya infeksi nosokomial ya. Makanya di sini itu kita bahas disinfeksi untuk menghindari terjadinya infeksi nosokomial yang terjadi di rumah sakit. Ya, lalu tadi sudah dijelaskan, jadi pelaksanaan pencegahan dan pengendalian infeksi ini di keperawatan sendiri bertujuan untuk melindungi pasien, petugas kesehatan, pengunjung yang menerima pelayanan kesehatan, serta masyarakat dalam lingkungannya dengan cara memutus siklus penularan penyakit infeksi, ya tadi infeksi nosokomial, melalui kewaspadaan standar dan berdasarkan transmisi. Yeah, next. Okay, the next is disinfection classification. The first is high-level disinfection, capable of killing all microorganisms except for large amounts of spores. The examples is glutaraldehyde. Jadi, desinfeksi tingkat tinggi ini mampu membunuh semua mikroorganisme kecuali spora dalam jumlah banyak. Dan contohnya itu ada glutaraldehyde. And the second is intermediate disinfection, capable of killing vegetative bacteria, mycobacteria, most viruses and fungi, and but not killing spores. Yang kedua yaitu ada desinfeksi tingkat menengah. Dan desinfeksi ini mampu membunuh bakteri vegetatif, mycobacteria, dan sebagian besar virus dan jamur, tetapi tidak membunuh spora. Contohnya yaitu klorin. And the last is low-level disinfection, only able to kill vegetative bacteria, some fungi, and viruses, but not mycobacteria and spores. And the examples is alcohol. Dan yang terakhir itu ada desinfeksi tingkat rendah. Desinfeksi ini hanya mampu membunuh bakteri vegetatif dan sebagian jamur dan virus, tetapi tidak membunuh mycobacteria dan spora. Contohnya yaitu alkohol. Izin masuk, moderator. Sebelumnya, apakah suara saya terdengar jelas? Izin, suaranya sudah terdengar dengan jelas. Yeah, okay. Thank you. Now we will talk about types of disinfection. The first is soluble alcohol group. The second is gas sterilization group. The third is disinfectant gas group. And the fourth is halogen group. The next is phenol group, cationic detergent group. And the next is ammonia detergent and the other of disinfectant. The first is about soluble alcohol group. Jadi grup alkohol larut. Grup alkohol larut. Di sini grup alkohol larut ini sendiri contohnya kayak ada etanol, isopropil, alkohol. Nah, sifat dari grup alkohol larut ini sendiri dia itu termasuk ke bakterisidal cepat. Terus tidak membunuh spora, menyebabkan korosi metal, sama mengeringkan kulit. Terus selanjutnya ada grup gas sterilisasi.
Untuk grup gas sterilisasi ini sendiri, contohnya ada etilen oksida. Nah, untuk sifat dari grup gas sterilisasi ini sendiri, dia memiliki sifat tidak berbahaya untuk kebanyakan bahan. Lalu mensterilkan bahan, terus biasanya digunakan untuk bahan yang tidak tahan panas. Selanjutnya ada grup gas disinfektan. Untuk grup gas disinfektan ini sendiri, contohnya ada formaldehida. Untuk grup gas disinfektan ini sendiri, dia itu bersifat spora, terus tidak korosif, membunuh dalam waktu yang relatif lama sebagai disinfektan. Terus dia ini biasanya menimbulkan bau, terus lalu beracun pada kulit. Untuk selanjutnya pada grup halogen. Untuk grup halogen ini sendiri, contohnya ada klorin sama yodium. Nah, sifat dari grup halogen ini sendiri, biasanya dia memutihkan bahan, terus biasanya kalau yang dalam klorin ini sendiri dia bersifat memutihkan bahan sama korosi logam. Nah, kalau yang untuk yodium ini sendiri, dia itu sebagai pencuci sama disinfektan. Terus dia itu nggak meninggalkan warna, tidak meninggalkan residu antibakteri, terus korosif terhadap logam, lalu bisa menyebabkan pengeringan kulit. Untuk selanjutnya ada grup fenol. Nah, grup fenol ini sendiri, contohnya ada kreosol, fenol semisintesis, sama lisol. Nah, untuk sifatnya ini sendiri, dia tidak hilang oleh bahan organik, terus sama biasanya meninggalkan efek residu jika mengering. Terus selanjutnya pada grup deterjen kationik atau biasanya yang disebut dengan amonium kuartener. Nah, sifatnya ini dia itu tidak berbau, tidak bersifat tuberkulosidal, terus harus dilarutkan di dalam air, terus aktivitasnya hilang oleh protein, terus biasanya aktivitas bakterisidalnya ini lemah sehingga harus dikombinasi dengan grup fenol. Nah, untuk selanjutnya itu ada grup amoniak. Atau biasanya yang disebut dengan aditif sabun atau deterjen. Nah, untuk sifatnya ini sendiri, dia baik digunakan sebagai pencuci, terus cara kerjanya itu lambat, terus biasanya juga beracun jika digunakan terus-menerus dan diserap di dalam tubuh. Nah, untuk selanjutnya itu yaitu disinfektan lain. Nah, disinfektan lain ini sendiri, di sini contohnya ada garam. Nah, garam ini komponen merkuri organiknya seperti merkurochrome. Nah, untuk alkali ini sendiri, dia biasanya untuk disinfeksi kandang, terus hidrogen peroksida. Hidrogen peroksida ini biasanya untuk mencuci dan mendisinfeksi luka-luka, seperti itu. Dilanjutkan oleh rekan saya, terima kasih. Disinfection method, first method, this disinfection uses a disinfectant material that is diluted into water and is carried out by wetting the surface of object or walls. The advantage is effective in reducing the number of germs and can reach all corners of the room and stuffs. And the weakness is require a relatively long time to dry and can harm anyone who is not careful going to the water. Jadi, metode yang pertama yaitu metode pengelapan. Disinfeksi ini menggunakan bahan disinfektan yang dicairkan ke dalam air dan dilakukan dengan cara membasahi permukaan barang, lantai, dan dinding. Keunggulan dari cara ini yaitu efektif dalam menurunkan angka kuman lantai dan dapat menjangkau seluruh sudut ruangan, lantai, dan barang. Lalu kelemahannya yaitu memerlukan waktu yang relatif lama untuk kering sehingga dapat mencelakai siapapun yang tidak berhati-hati melewati bagian lantai yang basah. And then second method is fogging method. This disinfection uses a disinfectant liquid and by misting the room using a fogger. The advantage is can reach all rooms and corners of the rooms. Disinfectant in the form of mist can kill microorganisms in the air and walls. And the weakness is it can cause stains or spots on the walls and works must be exposed the chemical directly. Jadi metode yang kedua yaitu metode pengkabutan atau fogging. Cara disinfeksi ini sering
dilakukan di berbagai sarana kesehatan. Disinfeksi ini menggunakan larutan disinfektan dan dengan metode pengkabutan ruangan menggunakan Fogger. Lalu keunggulan dari cara ini adalah dapat menjangkau seluruh ruangan dan sudut ruangan. Bahan disinfektan yang berupa kabut dapat membunuh mikroorganisme di udara, dinding, ataupun lantai. Nah, kelemahan dari cara ini yaitu dapat menimbulkan noda atau bercak pada dinding dan petugas harus terpapar langsung dengan bahan kimia. And the last method is ozonization method. This disinfection uses ozone gas released from a device. This gas can reduce airborne germs with the desired time variation. The advantage is the ozonation process requires a short contact time, and harmful residue. The weakness is requires materials that are corrosion resistant and require highly compact equipment and efficient contact system. Jadi metode yang terakhir ini yaitu metode ozonisasi. Cara sterilisasi ini menggunakan gas O3 atau ozon yang dikeluarkan dari alat. Gas ini dapat menurunkan kuman udara dengan variasi waktu yang diinginkan. Alat ini dapat menjangkau semua sudut ruangan, namun alat ini hanya dapat membunuh kuman non-patogen. Lalu keunggulannya yaitu proses ozonisasi memerlukan waktu kontak yang singkat dan tidak ada residu yang berbahaya. Lalu kelemahannya membutuhkan material yang tahan korosi dan membutuhkan peralatan yang sangat rumit serta sistem kontak yang efisien. Next. Okay, this is video of the disinfection process in the treatment room. Izin moderator, apakah suaranya sudah terdengar? Ya, izin suaranya belum terdengar untuk videonya. Big role in transmitting the infection and its spread inside hospital. Apakah sudah terdengar moderator? Sudah terdengar. Ya, sudah terdengar suaranya. Therefore, regular cleaning of surfaces, medical equipment, and equipment used directly with patients inside the patient isolation rooms is one of the basic and most important factors for controlling infection in health facilities. The final cleaning and disinfection of the isolation rooms for patients after their discharge is very important, as it contributes to providing a safe environment for the healthcare workers and patients inside these facilities and limiting the transmission of infection between patients or visitors inside the hospital. In order to reduce the risks of infection to which healthcare workers and health services may be exposed, and to ensure sound practices and raise the efficiency and skill of the workers, we recommend the implementation of all policies and procedures approved by the Ministry of Health necessary in the process of cleaning and disinfecting isolation rooms from infectious diseases step by step. And here is the beginning. The healthcare provider goes into the patient's room after the patient's discharge and starts the first step by disinfecting the hands with alcohol disinfectant according to the policy that he was previously trained on, focusing on cleaning and disinfection process after the patient is discharged. The healthcare provider begins by wearing the personal protective equipment assigned to him, by wearing the yellow gown correctly. Wearing a high-efficiency respiratory mask suitable for him according to the respiratory fit test, then wearing single-use gloves, and in the event that the health service provider must have a special equipment, which is an air helmet or hood, as highly efficient respiratory mask does not fit to the bearded people.
Then the healthcare provider enters the room with his disinfectants and surface disinfectant wipes and starts removing all the existing wires and connections that connect the devices to the patient's bed, respectively. And he begins to remove the patient's belongings immediately, in order not to cause the dispersal of microbes in the atmosphere of the room and not to cause any scattering inside the room. He also removes all electrical wires, installations, and arranges them well for the vital signs monitor. Then he heads out, carrying the disinfected spaces available for the devices, and begins to empty the devices from the remnants of single-use supplies, equipment used in caring for the patient, and their disposal as medical waste. And he begins to conduct a thorough survey and disinfection of the environmental surfaces of the devices in the room, as all surfaces are cleaned and disinfected at the end of the procedure. Meanwhile, the healthcare provider cleans and disinfects all environmental surfaces in the room that are connected to the patient's care equipment and inspects all the patient's drawers to look for residues or disposable medical supplies. Remove all the patient leftovers and clean the patient's area thoroughly. Care should be taken to clear the screens of the vital signs monitor that's used with the patient in the correct way, so that every part of the screen is wiped and the drawers are wiped from the inside. And then move to the patient's bed. Then it is sprayed with the prepared spray and contains a cleaning and disinfection liquid for disinfection of the patient's bed. It's carefully sprayed in every part of it. This is to perform the wiping process of the bed with single-use dry pads, which are preferably made of non-woven material that is non-gauze or cotton, so as not to leave residues and traces on the surfaces of the patient's room, and the wiping is done accurately, so that each area is wiped without returning the towel to the area.
Then the healthcare provider has finished his mission and removes his personal protective equipment, including the isolation apron. He went out of the room wearing a highly efficient respiratory mask to clean inside the entrance room of the patient. Then comes the role of the cleaning lady. To perform the routine cleaning before entering the room, start by hand rub with alcohol disinfectant according to MOH policy in preparation for entering the room. Then start wearing the personal protective equipment before entering the room. Wear the yellow isolation apron correctly. And then a highly efficient respiratory mask, fitting it after performing the fit test. Use single-use gloves to enter the patient's room to be cleaned and disinfected. The cleaning lady walks into the patient's room to slide the devices to the side to start cleaning the room from the inner area to the outside, so that the cleaning is from inside the room to the outside. Start by cleaning the upper first and lower area second, and get to the floor at the end. Noting that the cleaning is carried out accurately on all environmental surfaces from the ceiling, wall and floor to all areas of the environmental surfaces. Do not ignore any part of the isolation room, as it's important to disinfect all environmental surfaces completely and correctly, so that it does not become a source of infection for another patient. The floor is wiped with a special mop, moistened with a well-cleaned and disinfected solution. And then replace gloves to return to the bed and equipment to its place. And clean the patient's dining table. And the area under the bed thoroughly with disinfectant solution, so that all surfaces have been thoroughly cleaned and disinfected.
cleaner focuses on frequently touched places such as door handles, light switches, etc. One of the frequently used places is the patient's isolation room because it's full of dust and microorganisms, and after the cleaner removes the personal protective equipment in the correct manner. Sisa waktunya masih berapa menit biar bisa kena semua. Mungkin kelompok bisa mempersingkat dengan penjelasan. Starting by removing the gloves and then the apron. Remove gown by rolling it inside correctly and avoid touching her clothes. Then she rubs her hands with an alcohol-based hand sanitizer before leaving the room and use a respirator or a mask. Dispose of medical waste and wash the hands with soap and water. Thus the cleaner's task is over, and remove the sign, "The isolation room is undergoing cleaning and disinfection operations." Then comes the role of the medical waste worker who collects medical waste and cleans the yellow waste containers them from inside and outside after wearing the protective clothing. He does not need to wear a highly efficient respiratory mask and is wearing a medical isolation gown and the single-use gloves and the surgical mask. Wipes, cleans and disinfects the medical waste container properly in the entrance room or outside the isolation room. Then he collects the medical waste bags and ties them correctly by the tiers and putting labels indicating the room number and the section in which the patient is located, and closes them properly with the strap that cannot be reopened, and carries them away from his body and takes them out to be placed in the large container to collect waste from the medical departments. Then he removes the personal protective equipment, starting with the disposable gloves properly. Then he rubs his hand with the alcohol disinfectant, removes the apron and the mask, begins to collect his supplies, and goes away from the isolation room. Then comes the role of the final disinfection of the isolation room by using ultraviolet disinfection devices or a hydrogen peroxide disinfection device. The health worker is prepared to enter the room by disinfecting her hands and then by pulling the ultraviolet disinfection device to the entrance to the isolation room so that he wipes the wheels of the device before entering it to prevent the spread of any infection. The health worker enters the room, connects and arranges its position inside the room so that the ultraviolet rays are exposed to all environmental surfaces from all directions in the room. Remove all covers so that everything is exposed to ultraviolet rays and thus can be disinfected. Followed by opening all drawers, cabinets and all hidden places inside the room to be disinfected. And starts the process of activating the device through her own tablet device, which makes the process of ultraviolet disinfection easy and comfortable for the healthcare worker and protection for her during disinfection. After adjusting the settings for the device, the healthcare worker comes out, tightly closing the door behind her. The device starts working according to the specified period of time through the special electronic scanning in the device. This technology works to disinfect the room by dismantling the DNA links inside the germs, as the towers have a 360-degree automatic rotation feature, which ensures that the room is completely disinfected.
Ya, teman-teman dari kelompok 7 RKI izin masuk, mungkin untuk videonya dicukupkan saja karena sudah pukul 2:15. Karena akan dibuka sesi tanya jawab. Kalau untuk sterilisasi udah belum? Izin Ibu belum Ibu? Ya, kita pemaparan dulu aja ya. Dari langsung. Nanti tanya jawabnya setelah topiknya semua udah disampaikan. Sementara pertanyaan tetap lewat chat box dulu. At Orthodontic Experts, we do our best to educate our patients on all aspects of orthodontics. The more you know about the process, the more comfortable you'll be in an orthodontic environment. Sterilization is an important part of orthodontics because it ensures that patients, team members, and anyone else entering the clinic will be safe from all types of germs and bacteria. The Sterile Tech puts patient health as a top priority. One of the ways they do this is by making sure all orthodontic instruments are sterilized before being used by assistants or doctors. After an assistant is done with an appointment, they will bring the instruments on a tray to the Sterile Tech. The Sterile Tech takes the first step in sterilization by spraying the instruments with Cavicide. Then, the next step is to rinse the instruments with water. During this step, the Sterile Tech will also use a brush to remove any debris from the instrument. Next, the Sterile Tech will turn on the ultrasonic and place all the tools inside. The timer will be set for 10 to 20 minutes. The Sterile Tech will switch gloves at this point to ensure that the instruments are not recontaminated. As the Sterile Tech removes the instruments from the ultrasonic, they will organize the tools by type. This is when the Sterile Tech is able to create pouches for different functions. A pouch is a combination of tools used for a specific type of appointment. The most common ones are adjustment and bonding pouches. These pouches are then put into the autoclave. The autoclave heats the pouches up to about 275 degrees and compresses them to about 29 psi. If the instruments are unwrapped, meaning not in a pouch, they will sit in the autoclave for 30 minutes. Pouches will sit in the autoclave for 40 minutes. Once the instruments have been completely sterilized, the Sterile Tech will either organize them in a drawer or a tray. The tray will be placed on a rack for an assistant to take and use for a patient. If you still have questions or would like to schedule a free consultation, give us a call at 855-720-2470 or visit our website at www.orthodont. Ya. Untuk teorinya tentang sterilisasi sudah? PPT-nya? Izin menjawab sudah Ibu tadi kelompok Oke. 7B yang menjelaskan. Oke. Ini video dari siapa? Kelompok 7B. Kalau RKI videonya berbeda nggak? Ya, mungkin untuk teman-teman dari kelompok 7 kelas RKI, jika mempunyai video tentang sterilisasi, boleh langsung diputar aja videonya. Ya.
Bagaimana teman-teman dari kelompok 7 RKI, apakah ada video tentang sterilisasi? Jika ada, boleh langsung diputar aja videonya. Izin masuk. Sebenarnya kita adanya itu metode sterilisasi sih, bukan sterilisasi secara keseluruhan gitu. Iya, izin. Tapi apakah ada videonya atau memang tidak ada videonya? Jika tidak ada, tidak apa-apa, karena akan dilanjutkan dengan sesi berikutnya. Ya, ada yang metodisasi, boleh di-share screen? Ya, dicoba dilihat. Berarti setelah ini baru sesi tanya jawab gitu ya, Kamila ya. Oke. Sterilisasi yang dilakukan di rumah sakit. Izin masuk, Ibu. Kami menyediakannya yang itu, Ibu, yang sterilisasi dengan menggunakan autoclave. Coba sambil gini aja deh. Kelompok yang sterilisasi cari tentang bagaimana sterilisasi, gambarannya yang sterilisasi besar di rumah sakit ya. Sementara Kamila dibuka aja pertanyaan. Nanti disusulkan setelah ketemu ya. Iya, baik. Karena waktu sudah menunjukkan pukul 2:21, maka saya akan membuka untuk sesi pertanyaan kepada teman-teman dari kelas 2B maupun 2 RKI yang memiliki pertanyaan kepada kelompok 7B dan 7 RKI, boleh langsung di raise hand dan on mic. Dan untuk teman-teman dari kelompok 7 RKI, sambil menunggu teman-teman yang bertanya, teman-teman kelompok 7 boleh langsung dicari juga video tentang sterilisasi di rumah sakit seperti yang Ibu Ita tadi sampaikan, supaya nanti bisa dipresentasikan di akhir di sesi selanjutnya. Bagaimana teman-teman? Apakah ada yang ingin ditanyakan? Jika ada, boleh langsung raise hand aja ya teman-teman. Untuk pertanyaan udah nggak perlu raise hand lagi, Kamila. Komoderatornya memilih pertanyaan yang harus dijawab oleh kelompok atau kelompok memilih pertanyaan mana. Jadi pertanyaan yang sudah masuk di chat box itu dijawab. Cukup mau berapa pertanyaan, Kamila kasih waktu untuk sesi pertama. 2 atau 3 pertanyaan. Nah itu komoderator sudah memilih mana pertanyaan yang paling bagus untuk dijawab oleh kelompok. Jadi udah nggak usah raise hand lagi. Iya baik Ibu, tadi arahan dari Sivana seperti itu, mohon maaf Ibu. Selanjutnya sesi pertanyaannya akan dibantu oleh rekan saya yaitu komoderator oleh Atika Sarmanda. Kepada Atika dipersilakan untuk memimpin jalannya termin kedua itu tanya jawab. Baik, terima kasih moderator Kamila. Di sini udah banyak banget ya pertanyaan yang ditanyakan. Mungkin untuk kelas B dulu ya. Ini ada pertanyaan menarik banget nih dari Marsyanda Kaila kelompok 9. Pertanyaannya tertuju pada kelompok 7B. Pertanyaannya, mengapa sebelum dilakukan sterilisasi alat medis harus dilakukan pembersihan secara fisik dahulu? Baik, kelompok mungkin bisa dijawab. Silakan. Ya baik, izin masuk moderator. Izin menjawab pertanyaan dari Kaila. Ya, baik, silakan. Izin mengulangi.
Mengapa sebelum melakukan sterilisasi alat medis harus dilakukan pembersihan secara fisik terlebih dahulu? Jawabannya itu sebelum dilakukan sterilisasi dengan menggunakan sterilizer, glassware, dan alat-alat bedah harus dilakukan terlebih dahulu pembersihan secara fisik dengan membuang semua kotoran, darah, ataupun cairan tubuh lainnya dari permukaan alat, ataupun membuang sejumlah mikroorganisme untuk mengurangi resiko menyentuh kulit bagi tenaga kesehatan maupun para medis lainnya yang melakukannya. Apakah sudah terjawab? Marsanda Kahila? Ya, sudah Ardina, terima kasih. Baik, terima kasih Ardina atas atas jawabannya. Kita lanjutkan untuk pertanyaan selanjutnya ya. Ada ada dari Amelia Cynthia Pasaribu, perwakilan dari kelompok 3 kelas 2B. Pertanyaannya, manakah cara yang lebih efektif dalam mencuci tangan? Apakah dengan sabun atau menggunakan cairan pembersih tangan? Silakan kelompok untuk menjawab. Baik, sebelumnya izin masuk. Mohon maaf karena off-cam dikarenakan sedang gangguan sinyal. Saya mau menjawab pertanyaan dari Amel. Menurut kelompok kami itu cara yang lebih efektif adalah cuci tangan dengan sabun. Karena efektivitas hand sanitizer dalam membunuh kuman itu tidak sebaik mencuci tangan menggunakan sabun dengan air. Dan efektivitas hand sanitizer itu dalam membunuh kuman hanya akan lebih efektif jika tangan berada dalam keadaan yang kering dan tidak terlalu kotor. Tetapi jika kondisi tangan itu kotor dan berminyak seperti setelah makan, berkebun, atau olahraga, hand sanitizer itu tidak dapat bekerja secara maksimal dan penggunaannya itu hanya dianjurkan ketika kita sulit mencari sarana untuk mencuci tangan dengan air dan sabun. Terima kasih. Apakah sudah terjawab, Amel? Iya, sudah terjawab Nia. Terima kasih. Baik, terima kasih Kurnia atas jawabannya. Kita lanjutkan dulu ya satu pertanyaan lagi mungkin dari kelas B. Kemudian nanti kita lanjutkan kepada kelas RKI dulu ya. Sekarang untuk kelas pertanyaan ketiga ada pertanyaan dari Laili Frida Yuni, perwakilan kelompok 8B. Tadi kan sudah dijelaskan nih ya tentang cara sterilisasi, bagaimana ada 3 cara yang sudah dijelaskan tuh. Kemudian dalam pemilihan cara sterilisasi itu dipengaruhi oleh faktor apa saja. Baik, kelompok silakan untuk menjawabnya. Baik, terima kasih moderator. Saya pengajar Fabila izin menjawab. Diulang pertanyaannya ya, dalam pemilihan cara sterilisasi itu dipengaruhi oleh faktor apa saja. Di sini kelompok ingin menjelaskan yang pertama itu ada stabilitas berupa sifat fisika kimia, khasiat yang diinginkan serta struktur bahan obat yang tidak boleh mengalami perubahan setelah proses sterilisasi. Yang kedua ada efektivitas, cara sterilisasi yang dipilih harus memberikan hasil maksimal dengan proses yang sederhana, cepat, dan biaya yang murah. Waktu sterilisasi juga ditentukan oleh bentuk jenis, sifat zat, dan kecepatan tercapainya temperatur sterilisasi yang merata. Baik, gimana? Apakah sudah terjawab? Kembalikan ke moderator. Ya, sudah. Terima kasih. Baik, terima kasih atas jawabannya. Sekarang kita lanjut ya, mungkin untuk kelas RKI. Suaranya hilang. Iya, sebentar ya Ibu. Ada kendala tadi soalnya.
Atau kalau bingung, serahkan kelompok untuk menjawab berapa pertanyaan gitu aja kali ya. Jadi kamu nggak usah milih-milih biar kelompok yang memilih, tapi cari pertanyaan yang paling bagus ya. Baik, Ibu, mungkin kelompok ada... Dikasih waktu berapa pertanyaan, Kamila, untuk setiap kelompok? Ya, kelompok presentan dikasih berapa pertanyaan, dia yang milih sendiri gitu. Mungkin bisa melihat gitu ya, mana yang mau dijawab. Iya, Ibu izin masuk untuk setiap kelompok boleh memilih 3 pertanyaan dari pertanyaan yang diajukan oleh teman-teman yang ada di room chat. Untuk kelompok boleh langsung dijawab aja pertanyaannya dan dipilih sendiri. Terima kasih. Dan milihnya variasi ya, ada desinfeksi, ada yang sterilisasi. Jangan vakum, nggak boleh, harus jawab langsung. Nanti gini loh ya, cara menjawab itu. Kan kelompok ada 4. Satu menjawab apa, kemudian teman yang lain menambahkan gitu ya. Jadi nggak ada vakum ini. Kalau ada vakum ini, stop aja dah. Ya, baik, izin masuk Ibu. Izin untuk menjawab pertanyaan dari Bintang terlebih dahulu. Jadi dari Bintang bertanya, salah satu metode disinfeksi itu kan metode ozonisasi. Di dalam lingkup kesehatan metode disinfeksi ini biasanya untuk alat sterilisasi ruangan dan apakah metode ini memiliki fungsi lain? Jadi izin menjawab pertanyaan dari Bintang, apakah metode ini memiliki fungsi lain? Nah, pertama kan luasnya penggunaan ozon ini kan tidak terlepas dari sifat ozon yang dikenal memiliki sifat radikal, yaitu mudah bereaksi dengan senyawa di sekitarnya. Nah, melalui proses oksidasinya pula, ozon ini mampu membunuh berbagai macam mikroorganisme, contohnya kayak bakteri Escherichia coli, Salmonella enteriditis, hepatitis A virus, terus serta berbagai mikroorganisme patogen yang lain. Nah, metode ozonisasi ini biasanya tuh mulai banyak dipergunakan untuk sterilisasi bahan makanan, pencucian peralatan kedokteran, sterilisasi udara pada ruangan kerja di perkantoran, hingga pengolahan limbah cair di rumah sakit. Nah, kita ambil salah satu contohnya ini yang terakhir tadi, yang pengolahan limbah rumah sakit. Nah, biasanya dalam hal ini sistem ozonisasi ini sering dikombinasikan dengan lampu ultraviolet atau hidrogen peroksida. Nah, teknologi ini sendiri mampu menguraikan senyawa kimia beracun yang berada dalam air sekaligus menghilangkan sehingga limbah padat dapat diminimalisasi hingga mendekati 100%. Nah, dengan pemanfaatan sistem ozonisasi ini sendiri, pihak rumah sakit jadi nggak perlu mengolah limbah jadi pihak rumah sakit ini tidak hanya dapat mengolah limbahnya, tapi juga akan dapat menggunakan kembali air limbah yang telah terproses ini. Seperti itu. Terima kasih. Baik, mungkin untuk pertanyaan selanjutnya, kelompok 7 RKI bisa untuk menjawabnya. Baik, saya izin ingin menjawab pertanyaan dari Faisa dari kelompok 8 RKI. Pertanyaannya yaitu di pengertian tadi, pengertian disinfeksi, tadi dijelaskan bahwa spora bakteri yang berada di permukaan benda mati itu tidak bisa dihilangkan dengan disinfeksi. Mengapa spora bakteri tersebut tidak dapat dihilangkan? Jadi kenapa disinfeksi tidak dapat membunuh atau menghilangkan spora bakteri? Karena disinfeksi itu bersifat sporosidal, yaitu tidak bersifat sporosidal, yaitu membunuh spora bakteri, melainkan sporostatik, yaitu dapat menghambat pertumbuhan spora bakteri. Selain itu, spora bakteri itu tahan terhadap kondisi lingkungan yang ekstrim seperti suhu yang tinggi, lalu kekeringan, dan senyawa kimia beracun seperti disinfeksi. Jadi cara untuk membunuh spora bakteri yaitu dengan cara sterilisasi. Itu sterilisasi secara mekanik, fisik dan kimia.
Jadi seperti itu jawabannya. Baik, bagaimana? Apakah sudah terjawab pertanyaannya? Interupsi moderator, mungkin kita dengarkan dulu sterilisasi ya. Tapi ini kelihatannya durasinya agak panjang, jadi tolong kelompok mempersingkat tanpa harus mengurangi esensinya. Kamila izin ya, Kamila ya. Masukin dulu yang video sterilisasi. Baik, untuk Kamila, saya serahkan. Sementara Atika kita pending dulu ya diskusinya. Ya, baik teman-teman, saya ambil alih kembali. Jadi untuk sesi pertanyaan dan untuk sesi tanya jawabnya kita tunda terlebih dahulu karena kita akan menyaksikan atau melihat video tentang sterilisasi dari kelompok 7 RKI yang tadi sempat tertunda. Untuk kelompok 7 kelas RKI boleh langsung di share screen aja. One of the most important areas of Maryview Medical Center is right here. We're in the sterile processing department, and it's where all the surgical instrumentation gets cleaned and sterilized for any upcoming surgeries. And not many people get to see this area, but I'm going to give you an inside look into the sterilization process. Each day, you see hundreds of different types of instruments that require hundreds of different ways to clean them, and each sterile processing tech must learn these to ensure that the instruments used are safe for the next patient. Instrument reprocessing begins in the decontamination room. This process begins by soaking and manually cleaning each instrument in a sink filled with a water and detergent mixture. This helps break down and remove the blood and other materials that can be left from surgery. We call this material bioburden. We use a variety of different types of brushes, syringes, and automated. Ini adalah proses dekontaminasi ya. Jadi yang pertama kali harus dilakukan adalah bersihkan alat, kemudian didekontaminasi. Nanti perhatikan dokumentasinya dengan cara apa? Dekontaminasi. Lanjut aja nggak apa-apa. Lanjutin aja, jangan diputus. Remove the remaining bioburden from the instruments. After all the bioburden has been removed from the instruments, we rinse them and move them to the next step in the process, ultrasonic cleaning. With ultrasonic cleaning, we are removing the remaining biofilm that cannot be seen. Ultrasonic cleaning works by creating ultrasonic waves that travel through the water. These waves create tiny unstable bubbles, and when these bubbles come in contact with the instrument, they implode and remove the remaining biofilm. After all the biofilm has been removed, the instruments are rinsed and prepared for the final step of the decontamination process, mechanical cleaning. Mechanical cleaning is done in a washer disinfector similar to a high-powered dishwasher. This step removes anything that might be left on the instruments. The washer rack has spray arms that spin and clean the instruments using detergents and high-pressure spraying water. Each cycle provides a thermal disinfection so the instruments are safe to handle. When the cycle is complete, we can now inspect and assemble the instruments in preparation for sterilization. Assembly begins by inspecting each instrument to ensure that they are working appropriately. We then arrange these instruments into sets that will be used during specific types of surgical procedures. Each set has many types of instruments in common, as well as instruments that are unique to a specific surgical procedure. So each sterile processing tech is responsible for learning each instrument and how it works. This provides the surgical staff everything needed to provide excellent care for our patient. We then prepare the instrument set for sterilization by placing all the instruments in a mesh basket. The basket is then placed in a specialized container that is designed for sterilization. Some containers have a sealed hard outer casing, and some must be wrapped with a specialized material called blue wrap. Both types of containers are designed to allow the instruments to be sterilized in the container, and once sterilized, maintain the safety of the instruments while in storage. Sterilization is done by using different methods such as steam, vaporized hydrogen peroxide, and a variety of other methods. But the most common instruments that are used in a surgery are sterilized using steam. To make sure the sterilization process has been effective, we use chemical and biological indicators. Chemical indicators are placed on the outside of blue wrap or rigid container and allow us to know at a glance that the instruments have gone through the sterilization process. Nah, stop. Ibu pengen nunjukin yang garis itu sebelumnya, sedikit aja sebelumnya. Yang ada garis plaster terus lagi. Plaster. Mundur. Terus. Hop, ya. Stop. Itu tadi benar. Nah, ini ya. Ini adalah plaster untuk mengindikasi bahwa dia menggunakan warna biru ya. Ini belum tersterilisasi.
Jadi nanti indikatornya kalau sudah sterilisasi ini ada warna hitam. Ya, celah-celah ini akan jadi hitam. Ini berarti belum disterilkan. Ya, lanjut. Ini indikatornya. Ya. Chemical indicators are placed on the outside of blue wrap or rigid container and allow us to know what instruments, so the surgical staff knows the instruments were sterilized and safe for use on our patients. The biological indicators help us verify that our sterilization process is effective enough to kill all the germs that may be on our instruments. This process helps us know we can provide patients with the best possible care. Once the instrument set has been sterilized, they go into our sterile storage area until they are needed for the next surgical procedure. This area is also the staging area for the next day's surgical procedures, as well as potential emergency surgeries. Once the instruments are ready, we assemble them on a case cart to be sent out for surgery. Be sure to check out mgmc.org for more information. Oke. Nanti gini, ini masih kurang terlihat jelas. Nanti kita coba lihat di video lain sebagai penugasan individu aja ya, untuk melihat sterilisasi dengan benar. Oke, lanjutkan aja. Mungkin waktu kita hanya, saya kasih waktu untuk ini sampai jam 2.50 ya, Kamila ya, untuk menjawab pertanyaan. Kok 2.50? Ini sampai 4 menit lagi deh untuk jawab pertanyaan. Ya, selanjutnya Ibu closing aja. Ya. Nanti selesai. Dan selanjutnya tinggal kalian browsing kembali. Ya. Silakan. 4 menit. Ya, baik. Untuk 4 menit ke depannya, kepada Atika Sarmanda, mohon dipandu untuk sesi pertanyaan dan jawaban kembali. Baik, saya ambil alih ya. Mungkin dari kelompok sudah menyiapkan pertanyaan untuk pertanyaan-pertanyaannya mungkin. Ya, izin masuk, izin menjawab pertanyaan dari Anissa Amalia ya. Tadi kan sterilisasi itu memiliki metode mekanik, fisik, dan kimia. Dalam metode tersebut banyak sekali kemudahan dan kelebihan dari metode sterilisasi. Apakah ada kekurangan pada salah satu metode tersebut? Nah, tadi kan ada metode sterilisasi secara mekanik atau menggunakan penyaringan ya. Nah, dalam sterilisasi dengan aplikasi ini terdapat kelebihannya yaitu kecepatan pada penyaringan, sejumlah saringan kecil, efektif untuk mensterilkan materi-materi yang tidak tahan panas, lalu penggunaan penyaring tertentu, peralatannya juga tuh relatif murah. Jadi kita dapat membelinya. Lalu kekurangannya itu hanya sekali pakai, lalu tidak dapat menyaring virus, karena kan virus itu ukurannya sangat kecil sehingga kita tidak bisa menyaringnya ya. Lalu kemungkinan kerusakan bentuk penyaring sehingga kesterilisasinya ini hasil yang diperoleh tidak pasti gitu. Jadi karena dia rusak ya, karena gampang rusak, jadi sulit untuk menyaring gitu. Lalu pada sterilisasi panas lembab atau sterilisasi secara fisik ya. Jadi sterilisasi panas lembab ini kekurangannya itu uap air yang menetes ya. Tadi kan ada autoclave ya. Autoclave itu kan menggunakan uap air. Nah, di sini uap airnya itu dapat menetes dan dapat merusak media-media tertentu. Jadi karena tetesan air ini sehingga dia merusak media-media yang lainnya. Lalu pada autoclave ini kelebihannya itu waktu yang diperlukan untuk proses sterilisasi lebih cepat karena menggunakan uap panas dan tekanan gitu. Lalu kekurangannya itu terdapat tetesan air ya. Tadi yang sudah dijelaskan terdapat tetesan uap air sehingga akan merusak media-media tertentu. Lalu pada satu sterilisasi panas kering ini kelebihannya itu tidak ada uap air yang menetes pada alat dan bahan yang sterilisasikan, memerlukan temperatur yang tinggi dan waktu yang lama. Itu untuk kekurangannya ya. Lalu peralatan yang digunakan itu murah, itu untuk kelebihannya. Itu saja. Baik, untuk penanya, apakah pertanyaannya sudah terjawab? Izin menjawab, moderator. Saya Anissa Amalia, sudah terjawab. Terima kasih, kelompok. Baik, terima kasih kepada Marsa Niswa karena sudah menjawab. Mungkin pertanyaannya yang jawab satu aja ya, karena waktunya udah jam segini.
Baik, saya kembalikan kepada Atia Kamila selaku moderator. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Atika Sarmana selaku komoderator. Selanjutnya, setelah ditutupnya sesi tanya jawab, maka saya akan menutup juga sesi diskusi presentasi dari kelompok 7B maupun kelompok 7 RKI pada sore hari ini dengan kesimpulan, infeksi merupakan hal yang sering ditemukan dalam kalangan pasien dan tenaga kesehatan. Dengan adanya konsep dekontaminasi yang mencakup aseptik, antiseptik, sterilisasi, serta disinfeksi, dapat mencegah infeksi jika dilakukan dengan benar. Aseptik itu adalah tidak adanya patogen penyebab terjadinya penyakit, sedangkan antiseptik adalah disinfektannya. Nah, cara yang dapat dilakukan yaitu dengan mencuci tangan, seperti yang sudah dijelaskan oleh kelompok 7B tadi. Sedangkan sterilisasi adalah menghilangkan semua bentuk mikroorganisme pada peralatan medis yang telah digunakan dengan tujuan mencegah terjadinya infeksi silang dan menjamin kebersihan alat itu. Dan yang terakhir adalah disinfeksi, yaitu menghilangkan mikroorganisme patogen kecuali spora bakteri yang terdapat di permukaan benda mati dengan tujuannya yang sama, yaitu mencegah infeksi dan bebas dari mikroba patogen. Dengan demikian, berakhirnya presentasi dari kelompok 7B dan 7 RKI. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada kelompok 7B dan 7 RKI yang sudah bekerja semaksimal mungkin untuk memaparkan materi presentasinya pada sore hari ini. Untuk selanjutnya, saya menyerahkan kepada Ibu Sri Juwitaningsih selaku dosen pengajar pada sore hari ini. Terima kasih. Oke, terima kasih Kamila dan Atika, ya, duet yang luar biasa. Kita big applause buat kelompok 7 ya, dari 2 kelas. Oke, that's good ya. Baik, kita ambil ininya aja deh ya, karena ini waktunya singkat. Sekarang kenapa kita butuh mempelajari desinfektan dan sterilisasi ya? Yang jelas itu menjadi inti ketika kita bicara tentang pasien safety, maka kita harus mengupayakan apapun bentuknya supaya tidak terjadi cross infection. Ya, cross infection ini bisa terjadi karena kita memberikan satu tempat ke tempat lain, ya. Kemudian ketika kita bekerja, akhirnya tangan kita penuh dengan mikroorganisme ke pasien. Nah, itu tidak boleh terjadi. Dan kalau itu terjadi, kalian dianggap lalai. Ya. Sehingga kalau kita tadi pelajari bahwa desinfektan itu seperti apa sih yang harus kita ketahui. Ya, itu kan pekerjaan bukan lebih ke arah pekerjaan membersihkan ruangan. Itu kan bukan tugas kita gitu ya. Ada pertanyaan gitu. Tapi kita menjadi kewajiban kita mempertahankan hal itu, ya. Misalnya memang kita tidak menyiapkan itu semua, tetapi kita harus tahu ya bagaimana sih cara mendesinfeksi ruangan dengan ozonisasi, ya, kemudian dengan desinfektan, dan bagaimana cara kita melapnya. Jadi kalau kita sudah belajar melap yang benar, pasti akan bicara dari ujung ke dekat kita, nggak bolak-balik gitu ya. Udah di atas ke bawah, ke atas lagi dengan lap yang sama. Nah, itu kan tidak sesuai dengan prinsip ya. Kita jadi ngotorin lagi yang udah bersih ya. Jadi prinsip-prinsip itu yang kita ambil, bagaimana sih cara mendesinfektan alat, lantai, barang ya. Sehingga kalau itu kita ketahui dimanapun kalian berada, apapun peran kalian tuh bisa, kalau kalian sebagai kepala ruangan bisa memberikan contoh kepada anak buah. Ketika kamu di bawah sebagai tim yang harus memang bekerja karena suatu hal tidak ada tenaga lain, ya kalian yang lakukan gitu ya. Karena apa? Tujuan kita melayani pasien supaya tidak sampai terjadi cross infection. Itu yang utama ya. Segala cara harus dilakukan, termasuk sterilisasi. Ya, jadi kalian harus bisa membedakan antara desinfektan dan sterilisasi. Ya, kalau bicara sterilisasi, ya berarti adalah semua alat yang digunakan itu harus bebas dari spora, gitu kan? Ya, tentunya akan terlihat perbedaan cara melakukan penanganan. Kalau ini desinfeksinya seperti ini, kalau sterilisasi seperti apa? Jadi makanya tadi saya minta coba cari video yang bisa menggambarkan bahwa tahapan sterilisasi itu digunakan. Ya, kenapa? Mungkin saja kalian harus lihat ketika mereka mengemas barang dengan kain, ditutup, dilipat. Seperti apa sih cara melipatnya? Sehingga ketika kita akan menggunakan alat itu,
penanganan pun tepat ya. Cara menarik, misalnya cara membuka plastiknya, cara menarik kainnya, yang kesemua itu harus penuh dengan strategi ya. Prinsip-prinsip bagaimana mempertahankan setiap alat itu tidak tersentuh oleh tangan kita yang tidak steril misalnya ya. Jadi kita harus punya prinsip bahwa steril to steril, on to on gitu. Jangan sampai tangan kita steril megang yang on. Yang on itu maksudnya yang tidak steril ya. Nah, akhirnya apa? Yang terjadi bahwa tangan kita yang steril dengan handscoon steril, kita pegang alat yang tidak steril, jadi tidak steril. Ini yang bahaya ya. Kalau sampai ini terjadi berarti kalian yang punya harus bertanggung jawab terhadap hal ini ya. Nah, jadi nanti baca lagi ya, tahapan untuk sterilisasi itu apa dulu sih? Nah, kalau tadi dipelajari, oh sterilisasi itu dari tempat bekas digunakan itu harus dibersihkan dulu gitu kan. Direndam dulu, bersihkan pakai sabun, terus diapakan lagi tadi, dekontaminasi dengan uap, dekontaminasi dengan dibalik lagi dicuci, baru masukin kemas-kemasan, disterilin gitu. Ya, itu cara-cara dekontaminasi yang advance gitu ya. Tapi kalau bicara dekontaminasi yang kita di rumah sakit ini tipe ini tidak ada ya, yang tetap bahwa prinsip prinsip sterilisasi tetap harus dijaga. Ya. Kita harus punya alat, nggak bisa enggak gitu. Ya, kalau kamu bicara Bu sterilisasi dengan api, nah sekarang efektif nggak? Kalau kita mungkin cara alat 1-2 sih ya, tapi kalau misalnya barang banyak mau pakai api kan nggak mungkin ya. Jadi jangan disatukan antara upaya sterilisasi yang konvensional sama yang modern. Kita harus mengarah maju ke depan, gitu ya. Jadi tolong semuanya di searching lagi ya sebanyak-banyaknya, lihat perbandingan antara rumah sakit satu dengan rumah sakit lain, rumah sakit di dalam negeri, di luar negeri. Jadi update terus pengetahuan kalian, ya. Itu ya. Nanti juga bicara tentang desinfektan, bagaimana sih cara membuat DTT, ya. Desinfektan tingkat tinggi. Ya, mungkin itu konvensional, tapi suatu saat di suatu tempat kamu butuh itu. Jadi harus juga belajar, gitu ya. Nah, saya rasa tidak banyak yang bisa saya tambahkan lagi. Yang jelas kalian harus searching lagi, perdalam lagi, ya. Jadi nanti pertemuan berikutnya kalau ada pertanyaan, ya kita akan masih satu lagi ya tentang APD, boleh ditanyakan di situ, ya. Oke, saya rasa cukup ya. Mungkin sebelum berakhir ada yang mau disampaikan? Saya close nanti, saya kasih ininya. Untuk upload ya, upload tugas resume itu saya tutup jam 5.15 ya. Nanti saya buatkan dulu DC-nya. Saya kirim lewat kelompok ya, nanti kan atau lewat Sipan. Gitu ya. Oke. Ibu, ada yang mau ditanyakan sebelum berakhir? Ibu izin cukup? untuk dokumentasi. Silakan. Ya, izin Ibu untuk kelas 2B dimohon on cam dan raise-hand ya. Sambil dokumen